Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Asalnya kitab ini hadis Imam Bukhari. Asalnya Sahih Bukhari, kemudian diringkas diberi nama dengan Mukhtasar Abi Jamrah. Hadis kedua, halaman 20. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Anas, dari Nabi. Qala, berkata ianya Nabi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Bermula 3. Nah, ini nakirah jadi mubtada nih, harus cari musawiknya. Bermula 3 itu bermula siman. Kunna, yang adalah 3 itu padanya siman. Wajada, niscaya mendapati ia halawatal iman, akan manisnya iman. Ya, jadi salasun mubtada. Nakirah nggak boleh jadi mubtada kecuali ada musawik. Musawiknya di sini kita takdirkan mausuf yang dibuang. Asalnya khisalun salasun. Jadi naat kan? Bermula 3, bermula perkara yang 3 itu khisalun salasun. Bermula perkara yang 3 itu siman. Yang adalah 3, man kunna. Itulah orang yang adalah 3 perkara itu padanya orang. Niscaya mendapati ia akan manisnya iman. Nah, orang-orang yang memiliki 3 perkara yang akan dijelaskan di depan, baru dia merasakan nikmatnya iman. Dah. Gini maksudnya, manis. Manis itu bukan sifat iman. Perhatikan. Manis itu sifat makanan. Manis itu sifat makanan. Ada kopi pahit, ada kopi manis. Orang suka yang mana? Kopi pahit. Nah, orang yang berarti kebanyakan gula di badannya. Enggak suka kopi manis. Ada makanan pahit, ada makanan manis. Orang suka mana? Manis. Nah, itu manis. Jadi yang manis-manis itu disukai orang. Enggak? Nah, sampai situ aja, jangan panjang-panjang ya. Jadi gini, orang yang memiliki 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Maksudnya gini, iman itu menghendaki ada amalan, ada sholat, puasa, zakat, segala macam kan. Sehingga dia ketika tertarik untuk melakukan kebaikan. Karena dia dapat merasakan ada manis dalam kebaikan yang dia lakukan. Kalau nggak ada 3 perkara ini, enggak, ibadah malas, sholat malas, apa-apa malas. Nah, itu. Begitu aja, singkatnya begitu. Dah, lanjut dulu. Apa itu 3? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah itu ahabba ilaihi, lebih cinta kepadanya siman. Ilaihi kembali ke man. Ayyakunallah, bahwa adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah itu ahabba ilaihi, lebih cinta kepadanya siman, mimma siwahuma, dari sesuatu siwahuma, selain Allah dan Rasul. Selain, siwa selain, huma keduanya, selain Allah dan Rasul. Apa 3 perkara yang bila orang memilikinya dia merasakan manisnya iman? Ayakunallah, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya Allah, ahabba ilaihi, lebih cinta kepadanya siman. Apa maknanya? Apa Allah lebih cinta kepada dia, apa dia lebih cinta kepada Allah?
Gimana? Ahabba ilahi, perhatikan maknanya, jangan salah. Adalah Allah dan Rasulnya itu lebih cinta kepada dia. Jadi bahasa Arab itu rada aneh, mana lebih cinta kepada dia, lebih dicintai oleh dia. Jadi fa'ilnya dia, pada makna. Adalah Allah dan Rasulnya lebih cinta kepada dia, maknanya lebih cinta oleh dia. Itu penting banget, kuncinya. Sesudah isim tabdil, itu jadi fa'il. Pada makna, walaupun ada huruf jar ilaihi ya. Jadi dia yang cinta kepada Allah, bukan Allah cinta kepada dia. Jangan salah-salah kan? Nah itu, bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu ahabba ilahi, lebih mencintai oleh siman itu dari selain keduanya. Yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selainnya. Selainnya apa? Dirinya. Dari dirinya, dari anaknya, istrinya, hartanya, segala macam, dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul dari semua itu. Baru kita merasakan manisnya iman. Kalau enggak, kita sibuk di kebun, kita punya kebun. Azan udah mulai, azan zuhur. Ya kan? Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih, kita pasti mendahulukan sholat dulu. Kalau kita lebih cinta kepada harta, dikit lagi lah, sebatang lagi sawit nih kan? Ya udah, nah, lewat sholat. Nah misalnya begitu. Nah, contohnya, terasa berat untuk pulang cepat-cepat. Nah, bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih cinta kepada dia dari selain keduanya. Nah, itulah dia. Ada yang perlu di-i'rab? Coba lihat. Bagaimana agar kita timbul cinta kepada Allah? Maksud cinta kepada Allah, cinta kepada melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu makna mencintai Allah. Ya kan? Bagaimana supaya timbul cinta kepada perintah Allah? Kita pertama harus yakin bahwa setiap yang Allah perintahkan itu pasti untuk kemanfaatan kita. Sehingga begitu ada perintah Allah, kita segera melaksanakannya. Kita harus yakin benar setiap yang Allah larang itu berarti merusak kita sendiri. Sehingga dengan sukarela kita akan meninggalkannya. Allah larang kita mabuk, karena Allah sayang kepada kita. Kalau orang mabuk hilang akalnya, ya kan? Akhirnya dia jalan sempoyongan masuk jurang, kan mati. Nah itu, ya kan? Makanya Allah ngelarang ganja, ngelarang minuman keras, ngelarang nyabu dan seterusnya. Allah ngelarang kita pacaran, karena pacaran itu buruk bagi kita. Apalagi baru belajar kan? Nah, akhirnya nikah muda misalkan, nggak jadi belajar, kan buruk. Kalau udah siap menikah nanti kan nggak apa-apa kan? Abu Bakar Siddiq kan gitu. misal. Nah. Allah melarang kita makan bangkai. Berarti bangkai itu nggak baik untuk kesehatan dan seterusnya kan? Jadi dengan sukarela kita akan meninggalkannya. Begitu juga perintah. Allah nyuruh kita sholat sehari semalam 5 waktu, kok banyak banget sih? Kan gitu. Orang-orang malah ke gereja seminggu sekali. Ada orang Islam yang mikir, enak banget jadi orang Kristen. Ibadahnya seminggu sekali doang. Kita mah sehari 5 kali. Kan keberatan. Padahal itu kebutuhan. Kayak makan, butuh kita 3 kali sehari. Kalau makan 2 kali apa? Kelaparan kan? Jiwa kita, raga kita, kalau kekurangan sholat, nah bisa gersang. Bisa cepat stres, banyak masalah, dan seterusnya. Nanti lama-lama dapat. Artinya, intinya, biar timbul cinta kepada Allah, kita yakini apa yang Allah perintahkan itu baik untuk kita, yang Allah larang itu tidak baik untuk kita. Nah itu. Dah, lanjut lagi. Kemudian wa ayyuhibba.
Wa ayyuhibba al-mar'a. Wa ayyuhibbal mar'a, dan bahwa mencintai ia akan seseorang. Mar'a seorang laki-laki. Wa ayyuhibbal mar'a, dan bahwa mencintai ia akan seseorang. La yuhibbuhu, yang tidak mencintai ia akannya orang. Illa lillahi ta'ala, kecuali karena Allah ta'ala. Ya, yang kedua, ayyuhibbal mar'a, mencintai ia akan seseorang. La yuhibbuhu, yang tidak mencintai ia akannya orang. Illa lillah, kecuali karena Allah. Ini masuk bagian pertama tadi. Bagian pertama, Allah dan Rasul harus lebih kita cintai dari selainnya, dari diri kita, dari ayah ibu kita, dari teman kita. Yang kedua, mencintai ia akan seseorang. Ini kan bukan Allah nih. Mencintai ia akan seseorang, yang tidak mencintai ia akan dia kecuali karena Allah. Jadi masuk dalam cinta Allah juga. Mencintai orang karena Allah. Boleh mencintai orang karena Allah. Bukan karena dia berbuat baik kepada kita. Tapi secara tabiat ya, secara tabiat ada dua teman. Satu berbuat baik kepada kita, satu berbuat jahat. Tapi yang kita cintai yang berbuat baik kan. Itu secara tabiat alami. Nah, tapi itu masih kelas biasa. Itu masih kelas biasa. Kalau kita bisa menyayangi orang yang menyayangi kita, itu biasa. Tapi ketika kita bisa menyayangi orang yang membenci kita, baru luar biasa. Nah, itu levelnya di sini nih. Nah, mencintai musuh, kan susah. Nah, makanya ini, mencintai akan seseorang, yang tidak mencintai akan dia, melainkan karena Allah. Bukan karena dia rajin membantu dia. Orang yang rajin membantu kita pasti kita sayang, pasti kita cinta. Ini lebih dari itu. Orang yang memusuhi kita sekalipun kita sayang. Dalam arti kita pengen dia selamat, kita pengen jadi teman kita lagi kan. Sama-sama melakukan kebaikan menuju Allah. Nah, itu. Nah, itu. Berat ini. Makanya untuk merasakan manisnya iman berat. Kan dalam hadis yang lain kan sering, tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya kan. Nah, itu. Kita menyayangi anak kita sendiri biasa. Ini menyayangi anak orang lain seperti anak kita sendiri kan. Itu baru luar biasa. Nah, begitu tugas santri-santri kelas 4. Tugas santri kelas 4 harus mencintai orang lain karena Allah. Contoh, ada anak kelas 3 belum bisa baca kitab. Sibuk mondar-mandir nggak jelas, dipanggil sini ke pondok, diajarin Jarumiyah dulu biar paham, biar betah di pondok kan gitu. Nah, itu ada adik kelas mondar-mandir sibuk nggak jelas, banyak waktu terbuang langsung panggil ke pondok, sini ambil kitab Jarumiyah, dibacain nama abang kelas 4, diajarin tasrif segala macam. Dengan kita rajin ngajarin orang lain, yang pasti kita tambah pinter ya kan. Pendengar belum tentu kan, yang penting kita tambah pinter. Nah, itu manfaatnya. Itu bagian mencintai saudara kita karena Allah. Ya. Penyebab orang nggak betah di pondok ada beberapa. Salah satunya nggak paham. Karena nggak paham kita, wah. Dengar nggak paham-paham. Jadi kita harus bantu teman-teman yang kurang paham, kita bantu supaya semuanya betah di pondok. Nah, namanya maju bersama, kan itu bahagia bersama, kan? Jangan bahagia sendiri-sendiri. Nggak boleh masuk surga sendiri kan? Surga itu terlalu luas. Kalau ditempati sendiri nggak enak. Nggak enak. Harus ada teman. Ada musik hari ini. Dikit lagi. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Wa ayyakraha, dan bahwa benci ia. Ayyauda, bahwa kembali ia fil kufri, dalam kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana benci ia, ayyukdafa, bahwa dicampakkan akan dia, yukdafa dilempar, dicampak akan dia, finnari, dalam neraka.
Wa ayyakuna apa tadi? Wa ayyakraha, dan bahwa benci ia, ayyauda bahwa kembali ia fil kufri dalam kekafiran, kama yakrahu sebagaimana benci ia ayyukdafa finnar bahwa dilempar akan dia dalam neraka. Wa ayyakraha bahwa benci ia ayyauda kembali ia dalam kekafiran. Kembali ia dalam kekafiran. Perhati, baru kita merasakan manisnya iman, kita benci untuk kembali menjadi kafir. Seolah-olah kan kita pernah kafir. Seolah-olah kita pernah kafir, jadi muslim, kemudian kita benci untuk jadi kafir kembali, kan gitu. Itu benar untuk sahabat Nabi, Sahabat Nabi kan duluan kafir dulu. Kafir, kemudian datang Nabi, dapat petunjuk. Ya kan? Kemudian Nabi menyatakan bahwa ada ia, benci ia untuk kembali kepada kekafiran. Enggak mau jadi kafir lagi. Untuk para sahabat. Sebagaimana benci ia dicampakkan ke dalam neraka. Mana ada orang yang mau dibakar. Enggak ada orang yang mau dibakar. Benci banget dia untuk dibakar. Begitu pula dia sangat anti. Enggak mau jadi orang musyrik lagi. Itu untuk sahabat Nabi. Kalau untuk kita dari lahir sudah muslim. Kalau untuk kita dari lahir sudah muslim. Jadi enggak ada cerita kembali kah? Apa maknanya untuk kita hadis ini? Ya, maknanya wa ayyakraha, benci ia bahwa kembali ia menjadi kafir, maknanya benci untuk berubah. Dia sudah si muslim, enggak akan mau untuk berubah menjadi kafir dengan godaan apapun, walaupun disogok di segala macam, enggak mau. Sebagaimana dia enggak suka kalau dibakar dengan neraka. Nah, kalau orang yang memiliki 3 hal itu baru merasakan manisnya iman. Itu lebih kurang. Nah, singkatnya begitu. Nah, karena ada suara mesin itu, kita titik di sini. Ada pertanyaan ya, Pak? Tapi masih baru setengah 10. Yukdafa majhul, naib fa'ilnya mustatir. Kama yakrahu sebagaimana benci ia ayyukdafa bahwa dicampakkan akan dia, ada akan dia. Bahwa dilemparkan akan dia finnari dalam neraka. Mar'atun, apa arti mar'atun? Mar'ah, perempuan. Kalau mar'un, seorang laki-laki berarti. Ini mar'an ya. Ini muzakkar nih. Makanya wa ayyuhibbal mar'a. Mar'a. Jadi masuk juga mar'ah di sini. Bahwa mencintai ia akan seorang laki-laki. Apakah khusus laki-laki? Enggak. Jadi walaupun disebut mar'ah, mar'ah juga masuk. Artinya siapapun yang kita cintai karena Allah. Itu. Mar'un mar'atun. Tuh. Muzakkar dan muannas. Bahkan orang kafir pun kalau kita mencintainya karena Allah, nggak boleh mencintai orang kafir karena kekafirannya. Itu kita haram, dosa. Tapi kadang kita punya kerabat kafir, kan ada, bisa saja kan? Keluarga ada yang muslim, ada yang nggak campuran. Kita cinta juga kepada makhluk Allah. Kita mencintai sebagai makhluk Allah, sebagai sesama manusia. Cinta kita karena Allah, bahkan kita berdoa kepada Allah agar dapat hidayah, dapat bimbingan kan? Itu boleh masuk. Ya. Tapi jangan kita mencintai dia karena kekafirannya, nggak boleh. Ya. Begitu ceritanya. Ada cerita? Faul punya cerita? Sidik punya cerita, boleh. Ayo, Abu Bakar Sidik cerita. Bakar, ayo. Kerja sama aku serak yuk. Oh, Bakar Monta. Lika Abu Bakar.